Jadi aku akan menjelaskan awal berdirinya Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo bermula pada awal abad ke-14, didirikan oleh seorang tokoh yang bernama Tumanggung Bainea yang mempersatukan 9 komunitas lokal yang disebut Bate Salapang di wilayah Sulawesi Selatan. Pada awalnya, Goa merupakan kerajaan kecil yang berkembang pesat karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan maritim. Pada abad ke-15, terjadi perpecahan politik yang menyebabkan terbentuknya dua kerajaan terpisah, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Namun, pada tahun 1565, di bawah kepemimpinan Raja Daeng Manandre Karaeng Tumapang Resi Kalonan, kedua kerajaan ini bersatu kembali menjadi Kerajaan Goa Talo yang lebih kuat dan berpengaruh. Masuknya Islam ke Goa Talo terjadi pada abad ke-17 yang kemudian menjadi agama resmi kerajaan. Proses Islamisasi ini dipelopori oleh para ulama dan tokoh dakwah seperti Datuk Ali Bandang dan Sultan Alauddin, raja pertama yang memeluk Islam pada tahun 1605. Penyatuan politik dan penerimaan Islam menjadi pondasi kuat bagi perkembangan Kerajaan Goa Talo sebagai pusat kekuasaan dan perdagangan di kawasan timur Nusantara. Selanjutnya yaitu lokasi Kerajaan Goa Talo terletak di Sulawesi Selatan. Wilayah kekuasaannya meliputi Sulawesi Selatan dan ekspansi sampai Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Maluku. Kita ulik lagi yuk keadaan ekonomi, politik, dan juga sosialnya dari Kerajaan Goa Talo. Di mana ekonomi Kerajaan Goa Talo sendiri itu berkembang pesat sebagai kerajaan maritim dan juga pusat perdagangan utama di Nusantara pada abad ke-13 hingga 17. Di mana ekonomi kerajaan ini sangat bergantung pada perdagangan beras yang menjadikan ini sebagai komoditi utama yang juga menjadikan alat tukar penting dalam perdagangan internasional. Di mana letak kerajaan ini juga strategis di jalur perdagangan antara Malaka, Jawa, dan juga Maluku yang menjadikan pelabuhan Sombahu. Nah, kalian penasaran relasi sosialnya kayak gimana? Secara sosial, masyarakat Goa Talo sangat dipengaruhi oleh Islam sejak awal abad ke-17 loh, yang menjadikan poros utama dalam kehidupan sehari-hari, adat, hukum, dan juga pendidikan. Dan struktur sosialnya juga membedakan antara bangsawan atau karawan dan juga rakyat biasa atau maradika dan juga hamba sahaya atau kata. Dan masyarakatnya juga biasanya dikenal sebagai pelaut ulung dan pedagang yang membangun jaringan maritim ke berbagai pulau. Meskipun elit sosial kaya dari perdagangan beras menikmati kan para petani menghasilkan beras yang sering hidup dalam kondisi ekonomi sulit karena beban kerja dan juga pajaknya loh. Singkatnya saja ya, Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan maritim yang makmur dengan ekonomi berbasis perdagangan beras dan juga rempah, politik yang kuat dengan jaringan diplomatik luas serta masyarakat Islam sebagai pusat kehidupan sosial dan budaya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang berakhirnya Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan kembar di Sulawesi Selatan yang dikenal juga sebagai Kerajaan Makassar. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 hingga ke-17, terutama di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Runtuhannya itu dipicu oleh konflik dengan VOC atau Belanda. Dan berikut kronologinya. Perang Makassar yang berdurasi dari tahun 1666 sampai 1669 itu merupakan VOC yang bersekutu dengan musuh lokal Kerajaan Goa Talo seperti Bone untuk mengalahkannya. Lalu kedua ada Sultan Hasanuddin yang melawan VOC. Meskipun gigih bertahan, akhirnya kekuatan Goa Talo pun berlemah. Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 merupakan ketiga. Itu merupakan Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian yang merugikan Goa, termasuk menyerahkan benteng strategis dan membuka monopoli perdagangan untuk VOC. Lalu keempat dan terakhir ada merupakan penurunan kekuasaan. Setelah perjanjian Bongaya tersebut, pengaruh kekerajaan menurun drastis dan VOC makin dominan di wilayah tersebut.
Dengan demikian berakhirnya kekuasaan kerajaan Gorontalo ditandai oleh kekalahan dalam Perang Makassar dan penandatanganan perjanjian Bungaya pada tahun 1667. Akan menjelaskan nama-nama pemimpin kerajaan Gorontalo. Kerajaan Goa dan Talo adalah dua kerajaan kembar di Sulawesi Selatan yang kemudian bersatu menjadi satu kekuatan besar di abad ke-16. Berikut beberapa nama pemimpin atau raja terkenal dari kerajaan Goa dan Talo. Pemimpin kerajaan Goa pertama itu Karaeng Tupamarisi Talona, Raja Goa ke-9, dikenal sebagai tokoh pembaru yang mendominasi pemerintah Goa. Kedua ada Sultan Alauddin, Raja Goa ke-14. Nama aslinya I Manggaragi Daeng Manrabia, Raja Goa pertama yang masuk Islam pada tahun 1605. Yang ketiga ada Sultan Hasanuddin, itu Raja Goa ke-16. Nama aslinya I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape, dikenal sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan VOC. Yang ketiga ada pemimpin kerajaan Talo, itu cuma ada satu, itu Karaeng Matoaya, Raja Talo yang juga menjabat sebagai Mangkubumi atau Perdana Menteri Goa yang memeluk Islam bersama Sultan Alauddin dan menjadi pendakwah Islam yang berpengaruh di Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa Talo mencapai masa kejayaan saat dua kerajaan ini bersatu dan memeluk Islam, menjadikannya pusat kekuasaan penyebaran Islam di kawasan Indonesia Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.